Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Simdik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal atau soal yang kemarin sudah dikerjakan oleh teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua semoga selalu semangat dalam belajar ya. Nah, kemarin di Google Classroom sudah saya berikan soal berupa bagaimana membuat dari materi algoritma yang saya berikan dalam bentuk PowerPoint ya, dirubah menjadi bentuk mind map. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini jadi teman-teman bisa menggunakan cara manual dengan menulis menggunakan tangan ya, atau menggambar dengan menggunakan tangan. Nah, tapi di sini saya menggunakan Xmind agar bisa dipresentasikan ya. Nah, Xmind ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat mind map. Dan ini bisa digunakan versi trialnya. Ya. Coba kita buat menggunakan Xmind. Nah, saat kita buka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, lalu kita bisa pilih mau pakai yang formatnya seperti apa. Saya pilih pakai yang ini. Ya. Kita create. Oke, maka akan tampil seperti ini ya. Nah, di sini karena ini masih trial, maka di sini ada evaluation mode ya. Nah, soal yang kemarin adalah bagaimana merubah dari materi algoritma ke dalam bentuk flowchart ya. Maaf, ke dalam bentuk mind map. Nah, maka inti dari mind mapnya kita bisa masukkan adalah algoritma. Oke. Jadi inti dari mind map adalah algoritma. Nah, sekarang kita coba kita buka ya untuk presentasinya. Oke, seperti ini ya. Di sini ya, yang pertama ada sejarah algoritma. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam mind map ya. Jadi di sini ada sejarah. Nah, dari sejarah ini kita bisa masukkan subtopiknya. Nah, misalkan di sini ada penemu. Penemunya siapa? Lalu ada apalagi tadi tanggal lahir ya, tanggal lahir dan juga wafatnya dan juga karyanya ya. Kita bisa singkat misalkan kelahiran atau asal ya. Lalu ada juga di situ karya. Nah, seperti ini ya. Penemunya siapa? Kita bisa masukkan di sini. Ini ya, Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Nah, dalam beberapa literatur jadi bisa menggunakan satu kata atau bisa menggunakan lebih dari satu kata ya. Tetapi yang paling bagus menggunakan satu kata ini ya. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Atau ini bisa kita pisah juga ya, bisa sebagai subtopik sendiri. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Oke, lalu kelahirannya di mana? Di Uzbekistan. Uzbekistan di kota apa?
Lalu karyanya apa aja? Karyanya di sini ada Jabar, kita sebutkan beberapa saja ya. Ada lagi karya beliau Al-Jam'u wa Tafriq bil Hisab Al-Hind. Akan kita sebutkan dua seperti ini ya. Oke, setelah sejarah lalu apa saja? Oh, ini tahunnya belum ya. Tahun kisaran tahun berapa nih? 780. Tahun 780. Nah, setelah sejarah di sini ada algoritma itu apa? Definisi ya. Nah, kita buat definisi seperti ini ya. Algoritma itu urutan. Nah, urutan dari apa? Urutan dari pemecahan masalah. Nah, ini. Definisi dari algoritma adalah urutan. Urutan dari apa? Dari pemecahan suatu masalah. Seperti itu ya. Oke. Bisa juga kita masukkan yang ini. Algoritma inti dari komputer. Tapi ini secara global ya. Kalau ini menjelaskan secara global, ini juga secara global ya. Kayaknya disusun sebelum membuat program. Lalu kita bisa masukkan kriteria suatu algoritma ya. Ini ada kriteria. Nah, kriterianya adalah terdapat input dan output IO ya. Lalu setelah itu apa? Efektif, efisien ya. Nah, ini bisa kita pisah ya. Sesuai buat ini ya. Sifatnya seperti apa? Sifatnya efektif dan efisien. Nah, lalu ada satu lagi. Oke, di sini bentuk ya. Jadi bentuknya adalah terstruktur. Di sini kita sudah bisa memasukkan sejarah, ya, definisi dan kriteria. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah sini kita bisa masukkan sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, untuk contoh ini tidak usah dimasukkan, langsung ke flowchart. Nah, di sini ada bagian yang miss ya, mohon maaf. Jadi di sini flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Nah, sebenarnya
ada di situ cara penyajian ya. Jadi penyajian algoritma ini ada 3. Yang pertama ada kalimat deskriptif ya. Lalu yang kedua adalah pseudocode, dan yang ketiga adalah jadi flowchart maksudnya di sini. Flowchart. Jadi seperti ini ya. Algoritma itu apa? Sejarahnya seperti apa? Nah, sejarahnya penemunya adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, kelahiran Uzbekistan ya, dari kota Khwarizm tahun 780. Nah, karya beliau di bidang matematika apa? Ada aljabar, ada al-majmu' ya, dan lain sebagainya. Nah, algoritma sendiri didefinisikan sebagai apa? Urutan pemecahan suatu masalah. Nah, kriteria sesuatu dinamakan algoritma itu bagaimana? Apabila memiliki input ya, lalu sifat input dan output ya, sifatnya efektif dan efisien, lalu terstruktur. Nah, penyajiannya seperti apa? Penyajiannya bisa disajikan dalam bentuk kalimat deskriptif ya, pseudocode maupun flowchart. Nah, baru nanti flowchart kita bisa lebih rincikan lagi. Ini kita bisa tarik di sini. Ini ya penyajiannya. Lalu flowchart kita berikan topik ya. Ini ada jenis flowchart. Setelah jenis ya, di sini ada 2 macam flowchart ya jenisnya. Yang pertama ada sistem, program. Ini harusnya di sini. Di jenisnya ada program flowchart, bisa kita masukkan, dan juga sistem flowchart. Nah, seperti ini. Nah, setelah jenisnya lalu ada apa lagi? Nah, kita bisa masukkan ini ya. Sistem flowchart itu apa? Lalu program flowchart itu apa? Kita bisa masukkan subtopik di sini ya. Program urutan instruksi, sedangkan sistem itu adalah urutan proses. Oke, lalu selanjutnya flowchart sendiri ya memiliki simbol. Itu contohnya. Jadi simbolnya ada 3 macam simbol utama ya. Masukkan sini ada simbol. Oke, simbolnya ada berapa? Ada 3 ya. Oke, yang pertama ada ya, atau input dan output. Lalu selanjutnya adalah simbol proses, dan selanjutnya ada simbol
flow direction symbol. Kita balik aja ya, sesuai di situ. Flow direction symbol, atau mungkin kita bisa singkat FDR ya. Maaf, FDS, flow direction symbol, proses dan juga input output. Nah, ini seperti ini ya urutannya. Nah, flow direction symbol ini disimbolkan dengan apa? Disimbolkan dengan arrow. Arrow atau anak panah ya. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia mungkin terlalu panjang, bisa kita gunakan bahasa yang mudah ya, yang simple. Nah, lalu ada input output. Oke, mungkin kita balik karena proses ini lebih banyak ya simbolnya. Nah, sedikit kita dahulukan. Ini jajar genjang. Nah, proses ini ada banyak ya. Ada persegi panjang. Ini proses ya. Nah, termasuk proses adalah decision ya. Decision merupakan perdagangan ya. Decision atau perdagangan simbolnya adalah tupat. Seperti ini ya. Oke, jadi ada proses preparation. Ini adalah hexagonal. Ini proses ini, karena di sini namanya juga proses ya. Mungkin bisa kita ganti menjadi pengolahan ya. Pengolahan. Nah, simbolnya adalah persegi panjang. Nah, tinggal kita nanti tambahkan bentuk-bentuk yang sesuai di sini ya. Jadi bentuknya seperti apa. Jadi intinya bagaimana menggambarkan suatu materi ke dalam bentuk mind map ya, adalah bagaimana kita memetakan materi mana yang menjadi cabang utama dari mind map seperti ini ya. Secara definisi kriteria penyajiannya ini merupakan cabang utama, dan ini disebut dengan ya, atau BOI, Basic Ordering Idea ya. Di Basic Ordering Idea atau ide yang pertama kali memancar dari mind map ya, seperti itu. Nah, dari sini maka kita bisa melihat ya secara detail runtutannya. Oh, sejarahnya seperti apa, gitu ya, definisinya. Dari sini kita bisa melihat kriteria ya. Lalu bentuk penyajiannya, flowchart ya. Nah, kenapa kok di sini menggunakan kata-kata yang singkat ya, bahkan yang kalau sesuai aturan mind map ya menggunakan satu kata gitu ya. Jika ingin presisi seperti mind map, maka menggunakan satu kata seperti ini, karena dari satu kata ini diharapkan kita bisa mengembangkan kembali, atau karena ini disebut dengan keyword ya, atau kata kunci,
Sehingga dari kata kunci ini kita bisa mengembalikan kata-kata lain yang dibuang seperti itu, ya. Itu fungsinya seperti itu. Nah, kenapa mind map ini menjadi cara belajar yang cukup efektif? Karena saat kita membuat mind map, ya, kalau Anda perhatikan dari tadi, mungkin saya akan membuka beberapa kali catatan ini, ya. Saya akan membuka beberapa kali catatan ini. Seperti itu. Artinya bahwa dengan menggunakan mind map ini kita secara tidak sadar akan dituntut untuk membaca lebih dari satu kali, ya. Nah, ini berbeda kalau misalkan saya memberikan tugas, misalkan silahkan baca materi A misalkan, maka belum tentu materi tersebut akan dibaca seperti itu. Tapi saat kita termotivasi untuk membuat mind map, ya, kita buat materi tersebut dalam bentuk mind map, dalam bentuk seperti ini, ya, tentu kita akan secara tidak sadar membaca materi itu berulang kali, ya, sehingga dari hasil membaca tersebut kita bisa memahami dan juga bisa mendapatkan informasi, ya, karena belajar itu memang harus diulang-ulang, ya, sehingga bisa masuk ke dalam memori kita. Nah, dan juga dengan menggunakan mind map ini, artinya kita sudah membuat berupa catatan, ya, catatan yang secara penelitian ini lebih memudahkan otak untuk bisa menganalisa, ya, menganalisa atau mengembalikan kembali memori yang sudah masuk ke dalam otak kita, gitu. Nah, ini adalah rahasia dari mind map. Nah, ini bisa kita ganti warnanya dan lain sebagainya, ya, sesuai dengan aturan mind map. Tapi pada dasarnya mind map ini menggambarkan dari pokok pembelajaran yang kita lakukan, ya, berupa algoritma di sini. Kita bisa melihat hubungannya antara flowchart dengan algoritma ini, hubungannya apa? Ternyata flowchart ini adalah salah satu cara penyajian dalam algoritma, salah satu cara menyajikan algoritma, seperti itu, ya. Dan kita bisa melihat secara detail alurnya seperti apa, detail sampai ke cabang yang terakhir seperti apa, gitu, ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi mind map itu jangan Anda bayangkan kita harus memasukkan semua materi ke situ. Justru kita harus banyak membuang kata-kata yang kita nanti bisa kembalikan lagi, seperti itu, ya. Jadi intinya masukkan hanya kata-kata kunci di situ. Kata-kata yang tidak perlu maka bisa kita buang, ya. Itu misalkan di sini, ya. Nah, ini urutan dari pemecahan. Di sini sebenarnya bisa kita tambahkan suatu masalah, tapi terlalu panjang, ya. Maka urutan apa? Urutan pemecahan. Pemecahan apa? Pemecahan masalah. Nah, maka kita bisa buat kalimat sesuai dengan apa yang kita pahami di situ. Oke, sekian dari review materi mind map, ya, dari tugas kemarin yang saya berikan. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi dan juga sebagai refleksi, ya. Jadi sudah sejauh mana kita memahami materi mind map tersebut. Oke, jadi seperti itu, ya. Dan saya harapkan Anda bisa mengembangkan lagi di pelajaran-pelajaran yang lain, ya. Karena ini memang sangat efektif, ya, untuk belajar. Artinya bahwa otak kita atau kita sendiri tidak merasa terbebani saat harus membaca materi itu lebih dari satu kali. Seperti itu, ya. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.